Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan yaitu seputar puasa-puasa yang disunahkan di dalam Islam. Ada puasa sunnah yang berulang setahun sekali, ada yang berulang sebulan sekali, dan ada yang berulang seminggu sekali. Kemarin terakhir itu yang apa? Ayam musud, bukan? Iya, yang terakhir ayam musud ya. Qala musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Wa ma yatakarraru bi taqarrudil asabi. Di antara puasa yang disunahkan adalah puasa yang kesunahannya itu seminggu sekali. Wa huwal itsnain wal khamis, yaitu puasa pada hari Senin dan Kamis. Nabi SAW dulu itu beliau sangat menjaga puasa Senin Kamis. Ketika ditanya apa kelebihannya, maka beliau SAW bersabda, innahuma tu'radul amal fihima fa uhibbu an yu'radu amali wa ana shaim. Kata Nabi, jadi amal manusia itu disodorkan kepada Allah setiap hari Senin dan Kamis, kata Nabi. Dan saya suka ketika saya senang ketika amal saya disodorkan kepada Allah itu dalam keadaan saya berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana juga sebetulnya itu setoran yang seminggu sekali ya, setiap hari Minggu dan Kamis. Juga amalan itu disetorkan, dikatakan oleh ulama, pada Allah, yaitu pada malam nisfu Sya'ban. Itu juga disodorkan kepada Allah. Juga kalau sebetulnya dalam harian itu juga amalan disodorkan kalau yang per hari itu ya, pada pagi hari dan pada ujung malam dan ujung siang. Jadi habis subuh menjelang isyraq itu makanya kan waktu sakral. Kita dianjurkan banyak baca zikir di situ. Begitu juga sekarang ini. Ya, yaitu antara masuk maghrib sampai isya. Nah, ini ganti shift. Malaikat malam sekarang turun, malaikat yang siang naik. Ya, ketika mereka tadi itu belum kembali, ya kumpul antara malaikat waalaikumsalam, antara malaikat lagi dan antara malaikat malam dan pagi hari, maka disitulah dikatakan banyak barokah daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa yusannu shaum asyuril hurum, dan sebetulnya juga disunahkan puasa pada bulan-bulan haram. Apa saja itu? Ada 4 bulan, ada Dzulqa'dah, ada Dzulhijjah, ada bulan Muharram dan bulan Rajab. Ya, jadi yang 3 ini berdampingan berturut-turut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini berturut-turut. Yang satu loncat sendiri, yaitu apa? Bulan Rajab. Kenapa dibilang bulan Muharram? Ini merupakan bulan, kata Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bulan Muharram itu maksudnya bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang sakral sekali. Ya. Apalagi bulan Bulan Rajab. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang paling afdol daripada keempat bulan Muharram, 4 bulan haram ini adalah bulan Rajab. Ada yang mengatakan demikian. Ya. Bulan Rajab. Ya, sehingga bulan Rajab ini disebut dengan, ada yang menyebut Syahrullah Al-Asam. Asam itu artinya apa? Bahasa Arabnya artinya itu tidak mendengar, tahu tuli. Kenapa Rajab dibilang Syahrullah Al-Asam? Karena tidak terdengar pada bulan Rajab itu adanya peperangan. Juga dinamakan Syahrullah Al-Asab. Tadi pakai mim, sekarang pakai ba. Artinya apa? Tusabbu fihi rahmah ala taibin. Karena di dalam bulan Rajab itu Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat-rahmatnya kepada mereka yang mau bertobat. Nah, ini sebentar lagi. Sekarang Jumadil awal ya. Jumadil akhir Rajab. Sya'ban, Ramadan. Ini Ramadan bentar lagi loh. Ya, Ramadan bentar lagi ya. Nah, cepat waktu ini. Maka dari itu ini penghujung pembahasan soal
soal puasa. Mudah-mudahan disampaikan sehat afiat semuanya ya, amin. Jadi 4 bulan haram itu disunahkan apa? Berpuasa. Ya, disunahkan berpuasa. Sebagaimana Nabi SAW pun puasa pada hari-hari tersebut. Wa kadza shaumu Sya'ban, begitu juga puasa di bulan Sya'ban hukumnya sunnah. Nabi SAW puasa pada bulan Sya'ban. Nah, wa afdaluha, paling afdal daripada bulan-bulan yang tadi disebut, daripada apa? Daripada Asyuril Hurum atau bulan-bulan haram, yaitu bulan Muharram. Ya, tapi dalam Asnal Matalib disebutkan yang paling afdal bulan Rajab. Kemudian bulan Sya'ban, ya. Paling afdal Muharram, kemudian apa? Kemudian yaitu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian adalah bulan Sya'ban. Gimana hukumnya orang puasa cuma di hari Jumat saja? Nah, disebutkan hukumnya makruh. Ya, kalau ada orang berpuasa rutin cuma hari Jumat saja makruh. Kecuali kalau didampingi dengan sehari sebelumnya, yaitu hari Kamis, atau sehari setelahnya, yaitu apa? Yaitu hari Sabtu. Kenapa? Karena dikatakan Nabi SAW melarang hal itu. Begitu juga puasa cuma hari Sabtu saja, atau puasa cuma hari Minggu aja, hari Ahad, ini makruh. Kenapa? Karena kalau Sabtu itu hari yang dimuliakan oleh kaum Yahudi. Nah, sehingga orang kalau puasanya Sabtu terus seolah-olah mengagungkan hari yang diagungkan oleh kaum Yahudi. Nah, tapi kalau diiringi Jumat sama Sabtu misalnya, atau Sabtu sama Minggu, berarti kan dia tidak nepai apa? Satu hari itu saja yang dimuliakan kaum Yahudi, enggak. Nah, tapi dia berniat apa? Ya puasa. Lalu apa buktinya? Disertai dengan hari yang lain. Wal Ahad, Ahad juga demikian. Hari Ahad ini dikatakan sejak dulu adalah hari yang diagungkan oleh kaum Nasrani, oleh kaum Kristen. Nah, sehingga orang kalau cuma puasa hari Ahad tok saja, hukumnya makruh. Karena puasa itu bentuk pengagungan. Kemudian juga sebetulnya disunahkan somudahri, boleh. Ya, yaitu puasa tiap hari. Saya punya teman dulu gitu, tirakat selama 2 atau 3 tahun ya. Yaitu tiap hari, tapi kecuali hari-hari yang diharamkan ya, yaitu hari lebaran, yaitu ayyamut tasyrik, 11, 12, 13 Hijriah. Selain itu puasa, selain hari yang diharamkan, puasa setiap hari. Nah, bukan cuma Ramadan. Tapi dikatakan wa afdhalus siyam shaumu yaumin wa fitru yaumin. Tapi dikatakan paling afdolnya puasa itu apa? Yaitu puasa Daud. Sehari puasa, besok enggak. Besok puasa, besok enggak. Kenapa? Karena dikatakan, saya pernah baca itu, ini bahkan lebih sulit daripada shaumu dahr sebelumnya. Daripada puasa tiap hari, itu lebih sulit apa? Puasa enggak puasa, puasa enggak puasa. Seperti puasa Ramadan, itu mungkin terasa berat beberapa hari pertama aja. Setelah itu sudah jadi habit. Puasa itu tidak makan, tidak minum tuh hal yang biasa. Pada minggu kedua, minggu ketiga sampai akhir. Tapi kalau sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Nah, ini apa? Ada apa? Ada celahnya gitu. Sehingga ini dianggap lebih afdal dan lebih berat. Tapi sekali lagi, seperti yang sudah kita bahas, puasa ini adalah ibadah yang afdal, na'am. Tapi jangan sampai dengan puasa ini malah kita melengsarkan perkara yang wajib. Nah, kalau puasa kita ternyata memalingkan daripada yang wajib, maka ya tidak afdal sama sekali. Misalnya gara-gara dia berpuasa, dia jadi nggak bisa beraktivitas, ya, atau misal jadi emosian, misalnya ngamuan. Nah,
apa-apa ya sama pasangannya, sama anaknya, sama orang tuanya. Nah, maka ini bukan sesuatu yang bagus. Bahkan salah seorang ulama disebutkan dalam kitab Nasihat Diniyah itu, ketika ditanya, wahai guruku, ya tanya kepada gurunya, wahai guru, saya itu kalau puasa sunnah maka tidak bisa menghidupkan antara maghrib dan isya. Seperti yang tadi saya bahas, waktu antara maghrib dan isya seperti yang kita sekarang itu di dalamnya, itu kan waktu istimewa sekali. Kita dianjurkan untuk menghidupkan dengan mengkaji ilmu, dengan baca Al-Quran dan lain sebagainya. Dia mengatakan, wahai guruku, saya kalau puasa antara maghrib sama isya itu nanti fokus berbuka. Tidak bisa fokus kepada wirid ada di situ. Maka mana yang lebih afdal? Apakah saya berpuasa ya seharian kemudian nanti maghribnya ya nggak maksimal, atau saya nggak puasa tapi setelah maghrib sampai isya saya bisa maksimal di dalam memaksimalkan waktu istimewa itu dengan ibadah? Dijawab oleh beliau, tinggalkan puasa dan hidupkan ma baina al-isya'in. Hidupkan antara maghrib dan isya. Nah, jadi puasa ini ibadah yang sangat-sangat amat luar biasa sekali sebagaimana kita bahas. Tapi ya jangan sampai dengan puasa itu kemudian kita membenarkan meninggalkan kewajiban yang harusnya kita kerjakan, gitu ya. Nah, kemudian orang yang berpuasa itu kalau puasa sunnah tengah-tengah berpuasa boleh untuk dibatalkan. Misalnya tengah-tengah puasa sunnah dibatalkan dalam mazhab Syafi'i boleh. Ya, sekalipun ada mazhab yang mengatakan amalan sunnah jika itu sudah dilaksanakan maka tidak boleh dibatalin. Sekarang hukumnya wajib bagi kamu. Kenapa? Kamu sekarang sudah mengerjakan. Apapun itu. Ya, puasa misalnya. Ya, apalagi contohnya misalnya apa? Misalnya dengan diundang acara, apalagi acara pernikahan. Nah, ini tengah-tengah hadir acara diberi hidangan makanan. Ya apa ini? Afdal tetap berpuasa karena ini puasa sunnah misalnya Senin Kamis, apa dibatalin aja? Maka hukumnya relatif tergantung. Kalau sohibul bait, kalau tuan rumahnya terasa berat, kalau kita tidak mencicipi hidangan, maka lebih afdal dibatalkan. Semata-mata untuk menyenangkan siapa? Hati tuan rumah tadi. Kalau sekiranya dia gelo, ayo toh, ini loh, dia dimakan ini hidangannya, makanannya, minumannya. Ini sudah saya siapkan nih buat tamu-tamu, termasuk ya panjenengan juga misalnya. Dia kok kecewa kalau kita berpuasa, maka lebih afdal dibatalkan. Tapi kalau ternyata enggak, yo tamunya banyak, dia enggak terlalu mempedulikan mana yang makan, mana yang enggak. Maka kalau seperti itu ya tetap afdal berpuasa. Atau misalnya tengah-tengah sholat sunnah dipanggil sama ibunya, ya diperintah sama ibunya, maka mentaati orang tua hukumnya keharusan, wajib. Maka boleh untuk dibatalkan. Iya, boleh untuk dibatalkan. Nah, bayangin, nek sholat aja, tengah-tengah sholat ini menghadap Allah Ta'ala. Ya, tengah-tengah sholat menghadap Gusti Allah, karena sebab dipanggil orang tua, boleh dibatalin. Apalagi main game ya, apalagi aktivitas selain itu. Ya, aktivitas-aktivitas kerjaan duniawi dipanggil orang tua, marani ya, ini tidak tepat ini. Ada salah seorang ulama ya, saya lupa baca di kitab apa itu. Ini salah satu contoh aja. Salah seorang ulama lagi pengajian ya, dengan pengajian yang besar. Ibunya ini tahu-tahu mengutus salah seorang bilang gini. Bilangi anak saya itu. Lupa saya namanya, Syekh siapa itu. Bilangi anak saya ya. Itulah ayamnya belum dikasih makan. Nah, ini beneran nih kejadian. Akhirnya orang ini datang, ya saya minta maaf. Kenapa? Jenengan dipanggil sama ibunya. Oh iya, ada apa? Katanya ayamnya belum dikasih makan. Ya Allah, berdiri dari situ. Pergi dia ngasih makan ayam, terus balik lagi. Nah itu. Ketika seorang maka dikatakan seorang itu
yang memiliki ilmu itu bukanlah seorang yang bisa membedakan antara mana yang baik dengan mana yang buruk. Karena kalau seperti ini siapapun bisa. Mana yang baik, mana yang buruk. Ini insya Allah siapapun bisa. Tapi orang yang istimewa itu apa? Yang dia bisa menimbang mana di antara dua kebaikan yang lebih berat dan dia ambil. Mana di antara dua hal yang buruk ini yang lebih ringan, yang sekiranya dia nggak bisa lepas dari itu, dan itu yang diambil untuk menghindari yang lebih besar. Nah, seperti itu. Nah, seorang istri ketika mau berpuasa harus seizin dengan suaminya, puasa sunnah ya. Puasa sunnah harus seizin dengan suaminya. Ya, sehingga kalau seorang istri misalnya puasa sunnah tengah-tengah disuruh batalin sama suaminya, ya dibatalkan. Ya, kecuali puasa fardu. Nah, kalau puasa fardu tidak boleh. Ya, dan suami tidak berhak untuk melarang istrinya. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam bab i'tikaf, ada yang mau ditanyakan seputar puasa ini? Mungkin ada yang belum kita bahas. Ya. Ketika izin untuk kodok puasa Ramadan, puasa wajib, kan mengkodok kan bisa hari-hari tertentu lah. Kebetulan waktu hari itu ada acara, jadi saya tidak izinkan untuk mengkodok dulu, melainkan hari berikutnya. Lah itu, kalau misalnya mengkodok puasa ini kan ada dua. Ya, puasa Ramadan atau puasa wajib itu tertinggal bisa karena uzur, bisa tanpa uzur. Termasuk uzur misalnya apa? Yaitu ketika bulan puasa berhalangan datang bulan atau haid. Ya kan? Maka itu uzur. Nah, kalau uzur dalam mazhab Syafi'i mengkodoknya dianjurkan secara langsung tapi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan alal faur, bahasa fikihnya itu. Tidak diwajibkan secara langsung. Nah, beda lagi kalau ada orang nggak puasa Ramadan tanpa udzur. Ya, dia tanpa udzur tidak puasa, maka kalau ini setelah Lebaran 1 Syawal langsung diwajibkan mengqadai. Kalau enggak, setiap hari yang berlalu tanpa qada itu dosa. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah selama itu karena udzur. Ya, apalagi ada acara dan lain sebagainya, ya kita memuliakan orang. Yang mana memuliakan orang ini juga ibadah. Ya, menggembirakan hati orang itu juga ibadah, maka nggak ada masalah. Nah, berikutnya hadirin rahimakumullah, selesai daripada pembahasan seputar puasa, nah, kita melanjutkan yaitu pembahasan seputar i'tikaf. Ya. I'tikaf ini hukumnya apa? Sunnatun mu'akkadah. Yaitu sunnah ya yang ditekankan. Apa sih inti daripada i'tikaf ini? Inti daripada i'tikaf seseorang di masjid itu ya ketika dirinya berdiam di dalam masjid semata-mata menghindarkan dirinya daripada gemerlapnya dunia dan menghadap mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Nabi SAW beliau bersabda, "Man masya fi hajati akhihi kana khairan lahu min i'tikafi asyri sinin." Ya. Barang siapa yang jalan membantu daripada saudaranya itu lebih baik daripada i'tikaf 10 tahun. Nah, ini seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa apa yang terkait dengan manusia itu juga beribadah. Misalnya ada temannya kelaparan, diberikan nasi pecel misalnya ya. Kelaparan, sakit misalnya, diberikan nasi pecel, diberikan obat, dikasih makan, dikasih obat itu lebih afdal di sisi Allah daripada i'tikaf, bukan sejam 2 jam, 10 tahun. Dan barang siapa yang i'tikaf, kata Nabi, selama 1 hari semata-mata karena Allah, maka dia dijauhkan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Hukum i'tikaf ini seperti tadi yang kita bahas, yaitu sunnah mu'akkadah, dan ini merupakan hukum aslinya. Ya, hukum aslinya apa i'tikaf? Sunnatun mu'akkadatun.
apalagi pada 10 hari terakhir pada bulan suci Ramadan. Ya, yang mana di situ lebih diharapkan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Tapi ada kalanya hadirin i'tikaf ini hukumnya wajib. Kapan? Jika dinadari. Sebagaimana kita ketahui, pahala fardu dengan pahala ibadah sunnah ini jauh. Maka kita diajarkan oleh para ulama, ketika kita itu hendak beriktikaf, sebelum kita niat iktikaf, kita nazar dulu. Nazartu al-i'tikaf fi hadzal masjid, tapi dikasih ini ya, dikasih batasan. Madumtu fihi lillahi ta'ala. Saya nazar i'tikaf di masjid ini selama saya di sini. Lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Kalau nggak pakai madumtu fihi, saya niat i'tikaf di masjid, saya nazar ya, bukan niat ya. Saya nazar i'tikaf di masjid ini, maka ulama menyebutkan dia harus berdiam ada di dalam masjid itu minimal 1 hari. 1 hari full harus apa? Harus ada di masjid. Itu untuk menggugurkan apa? Nazar. Nah, supaya nggak seperti itu. Misalnya, ya, jenengan ada sholat atau jumatan, ya, atau ada pengajian di masjid, nazar dulu. Saya nazar di masjid ini selama saya di sini. Kemudian setelah itu, setelah nazar, baru niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa al-manzura fihi. Atau bahasa Indonesia juga dalam hati tidak apa-apa. Saya niat i'tikaf sesuai dengan yang saya nazarkan barusan. Nah, kalau orang i'tikafnya seperti ini, dia bukan mendapatkan pahala sunnah i'tikaf, tapi apa? Pahala fardu i'tikaf. Dan ini jauh berbeda pahalanya. Antara pahala i'tikaf yang fardu dengan pahala i'tikaf yang apa? Gimana caranya bikin fardu tadi itu? Dinadari dulu, ya, tapi dengan ikatan apa? Saya nadar i'tikaf di masjid ini selama saya ada di dalamnya. Kemudian baru diniati i'tikaf sesuai dengan nazar tadi itu. La ilaha illallah. Ada kalanya i'tikaf ini hukumnya makruh. Kapan i'tikaf itu makruh? Dikatakan yaitu i'tikafnya seorang wanita sekalipun dengan seizin suami. Nah, makruh kapan? Jika dia ini termasuk idza kanat min zawatil hay'ah ma'amnil fitnah. Kalau dia ini wanita yang apa? Wanita yang zawat hay'ah, yaitu menarik perhatian dia tadi ini. Hukumnya makruh. Ya. Ada kalanya hukumnya haram, yaitu kapan? I'tikafnya seorang istri tanpa seizin suami, ya. Itu haram tapi sah. Iya. Sah i'tikafnya tapi haram. I'tikafnya perempuan tanpa seizin suami atau haram tidak sah lagi. Yaitu apa? I'tikafnya orang yang junub, begitu pula orang yang haid. Orang junub, orang haid tidak boleh berdiam di masjid. Nah, ini niat sudah berdiam di masjid, niat i'tikaf lagi. Maka hukumnya haram juga tidak sah. Nah, untuk keabsahan i'tikaf ini ada beberapa syarat. Ya. Ada beberapa syarat. Wa syurutuha sab'atun. Syaratnya ada 7. Yang pertama al-Islam, yaitu yang beriktikaf itu beragama Islam. Wal aqlu, dan berakal. Maka kalau misal ada orang kafir masuk ke dalam masjid dengan niat i'tikaf, tidak sah. Kenapa? Karena i'tikaf ini amalan yang membutuhkan niat. Dan orang kafir nggak sah niatnya. Begitu pula orang gila, begitu pula orang yang pingsan, begitu juga orang yang mabuk dan lain sebagainya. Kenapa? Ya, karena itu tadi i'tikaf itu membutuhkan niat. Kalau dia nggak bisa niat, maka tidak sah i'tikafnya. Wa naqa anil haid wan nifas, begitu juga harus suci. Syarat berikutnya, i'tikaf harus suci daripada haid dan nifas. Wa la yakuna junuban,
Begitu juga nggak sah ya, syaratnya apa? Tidak boleh dalam keadaan junub, karena justru haram ketika orang i'tikaf ya, i'tikaf ada di masjid dalam keadaan junub. Nah, kemudian berikutnya wa an yalbasa fawqa qadri tuma'ninatis shalah. Nah, diantaranya yaitu orang itu dikatakan beriktikaf dengan catatan apa? Dia berdiam ada di dalam masjid minimal seukuran tumakninah di dalam sholat. Nah, ukuran tumakninah di dalam sholat itu apa? Yaitu sekiranya dengan dia membaca subhanallah. Kalau dia duduk sebentar ada di masjid seperti itu, maka apa? Waalaikumsalam. Maka dia dihitung apa? I'tikaf. Orang-orang dulu itu makanya jadi apa namanya? Jadi kalau sambil jalan itu udah bisa. Makanya orang-orang soleh terdahulu itu ini kan mereka kan sangat pelit pada waktu ya. Dalam artian apa? Waktu mereka ini mahal. Jadi kalau mau i'tikaf ada di masjid itu, jadi pertama masuk masjid, ya, masuk ke lantai masjid itu, diem dulu sebentar. Seukuran tumakninah. Untuk apa? Mulai niat i'tikaf. Karena kalau dia masuk masjid, saya jalan. Ini niat i'tikaf saya belum bisa. Kenapa? Dia belum berdiam. Mungkin sekitar berapa menit ya, baru dia duduk, baru niat i'tikaf, yaitu baru dihitung. Kalau para ulama, mereka enggak. Jadi masuk masjid tuh, berhenti dulu sebentar, niat i'tikaf dalam hatinya, kemudian jalan lagi itu dihitung apa? Dihitung sudah, kalau taksi itu apa? Argo ya. Jadi apa? Meterannya itu sudah jalan. Jadi awal masuk niat i'tikaf, kemudian mau jalan, mau apa, ya itu sudah terhitung. Terus pahala sampai dia tadi itu keluar lagi. Jadi itu minimal seperti itu. Tapi ada sebagian pendapat ulama mengatakan sekalipun dengan jalan dia nggak sempat duduk ada di masjid, dia nggak sempat berdiam ya ada di masjid, juga bisa dihitung i'tikaf. Sebagian ulama berpendapat demikian. Dan dalam mazhab Imam Syafi'i, i'tikaf itu sah sekalipun tidak dalam keadaan berpuasa, sekalipun. Paling afdolnya i'tikaf itu jika disandingkan dengan apa? Dengan pelaksanaan puasa. Nabi SAW bersabda apa? Laisa alal mu'takifi siyamun illa yaj'alahu ala nafsih. Ya, tidak diwajibkan bagi orang yang i'tikaf itu harus berpuasa kecuali jika dia melazimkan puasa itu pada dirinya sendiri. Wa an yakuna fil masjid wal jami' aula. Kemudian i'tikaf ini harus dilaksanakan di masjid. Musola tidak bisa i'tikaf. Ya, musola nggak bisa apa? Dipakai i'tikaf. Kemudian juga harus yang murni masjidnya tadi itu. Ya, sehingga kalau ada orang mengatakan ini saya wakafkan sebagian masjid, sebagian 50% masjid, 50% enggak. Jelas ya? Jadi ini campur, setengah mix ya, setengah masjid, setengah apa? Enggak masjid. Itu tidak sah i'tikaf di situ. Kenapa? Karena untuk i'tikaf harus masjid yang khalis al-masjidiyah. Kemasjidannya itu murni. 100% wakaf masjid. Jadi kalau di musola, kalau di pesantren misalnya i'tikaf, maka tidak sah. Ya. Nah, tapi khusus untuk kaum perempuan, ya ada pendapat
ada pendapat, tapi di dalam mazhab Imam Abu Hanifah dikatakan apa? Sah iktikaf bagi kaum perempuan saja ketika mereka itu menentukan atau menetapkan tempat sholat tertentu ada di rumahnya tadi. Misalnya ada kayak ya sebuah tempat di rumahnya atau dibikin musola gitu. Ya, bagi seorang perempuan dia jadikan ini tempat sholatnya. Ini sholat dia tetap di situ terus. Ini kata Imam Abu Hanifah, sah seorang wanita meniatkan iktikaf ada di situ. Meskipun bukan masjid. Ada lagi ulama yang seperti ini. Mumpung ingat ini ya. Jadi dengan cara apa namanya? Tapi tidak bisa di masjid yang dikeramik kayak sekarang ya. Nah, ini zaman dulu tuh ya dia apa? Pakai sejadah, kemudian sejadahnya itu apa? Ditancapkan dulu, ya di apa? Dipaku kalau perlu. Ya ke itu. Kemudian dia apa? Dia wakafkan ini untuk jadi masjid. Sejadah ini. Nah, kemudian setelah itu sudah paku-pakunya dicabut, terus dia kemana-mana bawa apa? Bawa masjid. Ada berpendapat apa? Ada berpendapat seperti itu. Kita jawabatan dulu ya. La haula wala quwwata illa billah. La haula. Hah? Oh ya, oke. Okay. Nggih, nggih. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi seperti itu. Ya, itu keistimewaan bagi bagi perempuan saja di dalam mazhab Hanafiyah. Karena memang paling afdal bagi perempuan itu ya di rumahnya sendiri. Ya, di rumahnya sendiri. Kemudian tadi ada sedikit pembahasan apa? Di antara syaratnya i'tikaf itu kan apa? Islam ya. Orang kafir nggak sah. Loh, emang orang kafir boleh masuk ke dalam masjid? Boleh. Namun dengan dua syarat. Yang pertama, harus dengan seizin seorang muslim. Siapapun itu, tidak harus takmir masjid ya. Tidak harus takmir masjid, siapapun. Yang kedua, aman daripada fitnah. Maksudnya apa? Dia nggak mau bikin sesuatu yang onar, jelek di dalam masjid. Kecuali Masjidil Haram. Kalau Masjidil Haram tidak boleh secara mutlak. Mau diizini 1000 orang, ya. Mau diizini presidennya, mau diizini rajanya, atau
aman daripada fitnah, tetap apa? Tetap tidak boleh kalau Masjidil Haram. Tapi kalau selain itu boleh. Apalagi kalau memang ini orang ada kecenderungan untuk tertarik kepada agama Islam, maka ya boleh. Boleh. Ya. Ya apa? Iya, kafir selain agama Islam. Kafir itu kan kafaro. Kafaro itu apa? Menutup. Makanya cover ini kan cover. Dari kafaro, cover ya, penutup. Dia menutup nikmat terbesar dari Allah, mereka menutup nikmat terbesar dari Allah, itu apa? Itu Islam. Ada beberapa pembahasan yang insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ada yang bertanya nih seputar ini. Nah ini sebetulnya bukan bawah dan atas, tapi masjid itu ya masjid dan atasnya sampai menjulang ke langit. Jadi bukan bawahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ini menjadi apa? Menjadi perhatian untuk orang yang mewakafkan. Nah, jadi orang kalau mau mewakafkan masjid itu, yang paling afdol gimana? Dibangun dulu aja. Dibangun dulu. Ada toiletnya, ada parkirannya, ada ini segala macam. Dan nanti udah selesai. Mana area yang harus dijaga kesuciannya dan untuk pelaksanaan sholat. Oh ini sekian kali sekian. Ini yang diwakafkan untuk menjadi masjid. Kayak Masjid Agung itu kan itu. Masjid Agung bawahnya toilet. Masjid Akbar Surabaya bawahnya toilet. Gak ada masalah. Gak ada masalah. Soalnya masjid itu dan ke atas. Nah, seperti itu. Bahkan di beberapa tempat termasuk ada di Surabaya itu Masjid Serang. Malah bawahnya toko. Iya. Gimana? Buat masjid nggak ada masalah. Buat masjid nggak ada masalah. Nggak harus. Makanya itu wakaf itu kan nggak cuma buat masjid sebetulnya. Misalnya tanah itu dia wakafkan, tapi lantai dasar misalnya untuk usaha masjid, misalnya gitu. Kan bagus masjid seperti itu. Kayak Masjid Al-Falah ini punya beberapa toko. Ada toko fotokopi, ada toko segala macam, bangunan. Nah, ini misalnya seperti itu. Wallahu alam, kayak iya Mas yang di Masjid Serang itu punya Masjid Serang apa? Lah ya. Enggak, maksudnya itu punya Masjid Serang yang dikontrak apa punya orang? Punya Masjid Serang kan? Lah itu. Itu termasuk seperti itu. Ya, itu kan termasuk usaha, nggak ada masalah. Bagus itu malahan. Jadi enggak mengandalkan kotak amal tok gitu ya. Bagus sekali itu. Insya Allah lah kita bahas seputar masjid lebih detail pertemuan yang akan datang ya. Ada itu. Nah, ini lah apa takmir musala masjid. 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ini seputar pembahasan yang berat untuk dibahas sebetulnya ya. Cuman ya yang namanya manusia ini kan seperti itu ya. Kita sebagai laki nggak sempurna, istri sebagai perempuan pun nggak sempurna, ya. Tapi yang perlu diingat ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ditanya, ya Rasulullah, dari golongan perempuan ini siapa yang wajib untuk apa? Ditaati. Maka kata Nabi SAW apa? Zaujuha, suaminya. Bagi perempuan yang sudah menikah, orang nomor 1 baginya saat ini siapa? Suami, melebihi daripada orang tua. Tapi kalau bagi kaum laki-laki, wahai Nabi, siapa yang manusia yang paling berhak
atas dirinya dijawab oleh Nabi siapa? Ummuhu, yaitu ibu daripada lelaki tersebut, ibunya. Jadi ibu masih nomor satu bagi seorang, tapi jangan disalahpahami. Kadang sebagian orang seperti ini, enggak, kamu itu nomor dua, nomor saya itu ibu saya. Ini orang yang nggak paham seni di dalam apa? Bermuasyarah bil ma'ruf. Nabi nggak bermaksud demikian, gitu loh. Melainkan sebagai anak lelaki, tetap ibu itu apa? Ya memang ibu nomor utama, iya. Tapi bagaimana seni kita berbaik kepada istri sebagai wanita yang diamanahkan, kita ambil kehalalannya dengan ikatan janji suci tadi itu, misakon ghalidho, tanpa melengsarkan daripada ibu kita. Nah, itu yang seperti itu. Letak keseniannya ada di situ. Nah, karena lelaki dan perempuan ini tidak ada yang sempurna, dan orang yang harus diutamakan seorang istri itu suaminya, maka ketika si istri tadi ini tidak bisa muasyarah bil ma'ruf kepada suaminya, maka dia masuk kategori apa kemarin? Nasyizah. Ya, yaitu ketika tidak lagi mau berbuat taat kepada suami, tidak mau bermuasyarah bil ma'ruf, merengut terus ngomel-ngomel terus. Ya. Atau tidak mau dekat-dekat, atau sering keluar tanpa izin, bahkan keluar tanpa izin sekalipun sudah tidak boleh sebetulnya. Nah, maka kemarin ada berapa tahap? 3 ya. Wallati takhafuna nusyuzahunna, apa kata Allah? Faiduhunna. Dinasihati, diingatkan. Yang kedua, wahjuruhunna fil madhaji'. Enggak tidur apa? Seranjang. Yang terakhir apa? Wadribuhunna, ini pun pukulnya apa? Pukulan yang sangat ringan sekali, yang tanpa melukai ya atau menyakiti. Nah, yang akan kita bahas saat ini itu pembahasan kemarin, yang kita bahas saat ini yaitu apa? Hukmun nusyuz, yaitu bagaimana sih hukumnya apa? Hukumnya perempuan ini kalau sudah nusyuz, hukumnya at-tahrim. Ya, qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bi dzikrin amin. Hukmun nusyuz at-tahrim. Hukum daripada seorang wanita yang membangkang kepada suaminya, ya itu haram. Tapi ada kalanya tidak haram, yaitu apa? Kazaujatil majnunah. Seperti istrinya orang gila misalnya. Istrinya ini orang gila, jadi misalnya keluar tanpa izin, misalnya ya. Kadang suaminya tidur diantemi, misalnya ya. Loh, apakah Nasyizah ini? Enggak, ya kan kamu yang mau nikah sama perempuan gila, ya wis diterima. Dia apa dinamain Nasyizah? Ya enggak. Kenapa? Ya namanya saja orang gila gitu loh. Tidak berdosa. Nah, sehingga dalam syariat seperti itu. Kalau mulai nampak tanda-tanda nusyuz, tanda-tanda apa yang kita jelaskan kemarin itu, maka dinasihati, sunnah hukumnya ya. Menasihati ini hukumnya apa? Sunnah, dinasihati. Ya, tentang akibat-akibatnya nanti, tanpa memukul, tanpa menghajar. Ya, diingatkan. Kemudian diingatkan bahwa kalau nanti kamu nusyuz, nanti resikonya nanti Mas tidak wajib menafkahi kamu loh, misalnya. Nanti saya tidak wajib, nanti kamu udah dapat nafkah loh kalau kamu kayak gini terus. Itu kalau baru dugaan. Ya, baru dugaan. Tapi kalau memang terbukti betul dia tadi ini apa? Membangkang, maka itu dinasihati, tidak mempan, nggak tidur satu kasur, ya bukan pisah rumah ya. Kemudian yang terakhir apa? Memukul tapi nggak boleh wajah, dan alat-alat vital itu pun dengan pukulan yang ringan sekali. Ya. Jadi yang pertama hukumnya haram. Kemudian konsekuensi kedua yaitu apa? Isqatul qasmi. Nah, ini kalau orang, khusus orang yang beristri lebih dari satu, misal ada istri A, B, dan C. Istri yang B ini membangkang, maka dia nggak dapat jatah diinapi oleh suaminya. Jadi setelah A langsung C. Setelah C, A, B tetap bangkang, lompat lagi ke C. Nah, seperti itu. Dan yang terakhir, wan nafaqah, akan gugur dari wanita yang membangkang tadi itu, yaitu apa? Yaitu
kewajiban nafkah. Suami nggak wajib ngasih nafkah. Wa tawabiha, dan kewajiban-kewajiban lain yang ikut kepada selain ya kepada nafkah. Seperti kewajiban ngasih pakaian, kewajiban menyiapkan tempat tinggal, kewajiban menyiapkan alat bersih-bersihnya, bersih-bersih dirinya, tidak wajib. Ya. Kalau di dalam fikih itu kan yang wajib ya, yang wajib suami ngasih istri baju, yang wajib itu kan satu musim sekali. Ya. Nah, misalnya dia ini nasiza selama 2 musim. 2 musim tidak dikasih baju baru. Kemudian setelah itu tobat, apa berarti yang kemarin dikodok? Tidak dikodok. Tidak dikodok. Yang lalu telah apa? Telah berlalu. Atau bahkan misalnya istrinya ya membangkang. Kemudian diingetin lu, Dek, kamu kalau kalau membangkang tidak dapat nafkah lo, ya sudah apa-apa, biar sehari 2 hari, hari ketiga dapat setengah hari tidak kuat dia. Mas, saya minta maaf, saya tobat misalnya. Lah, apakah nafkah hari itu diberikan kepadanya? Maka ulama memperinci, tafsil. Kalau suami sudah bisa bersenang-senang dengan istrinya, dalam arti apa? Sudah tidak ngambek-ngambekan lagi, maka nafkah hari itu wajib diberikan. Tapi kalau tobat, tapi istrinya tetap menghindar, tetap libur pemberian nafkahnya tadi. Nah, seperti itu. Jadi di dalam Islam ya, ketika menghadapi daripada istri yang membangkang itu ada ada tahap-tahapnya. Nggak langsung dipukul atau dibentak atau lain sebagainya. Ya, melainkan dinasihati. Kalau sudah dikasih 3 tahap ini kok tetap seperti itu, ya wis. Ya, dikembalikan kepada suaminya. Dia mau melanjutkan kehidupan sama wanita itu atau tidak. Nah, seperti itu. Mungkin ada yang mau dibahas? Ya. Salah satu penyebab manusia atau istri itu bisa membangkang, itu faktornya apa? Kalau zaman ini ya? Kalau zaman ini di antara faktor terbesar ya wanita itu membangkang karena standar solehah itu sudah bergeser jauh. Wah, orang-orang kita tidak so-soan orang tua ya, mungkin di sini ada Pak Kasmito dan sebagainya. Kalau orang-orang dulu tuh luar biasa sekali di dalam takzimnya kepada suaminya, kepada pasangannya, betul-betul hormat, betul-betul takut. Nah, sekarang seiring zaman juga terjadi pergeseran standar tadi itu lewat media sosial dan lain sebagainya. Kultur-kultur yang ada di luar daripada Indonesia mulai masuk ada di Indonesia. Ya, sehingga naudzubillah min dzalik, kita lihat sekarang berita perceraian, perselingkuhan, bahkan kumpul kebo. Mohon maaf, artis-artis misalnya yang diketahui mereka berdua belum nikah, laki perempuan ini tapi sudah liburan ke sana, liburan ke sini. Sehingga itu nanti penganggapan tabu akan hal-hal seperti itu mulai terkikis nanti. Hal-hal itu dulu kan dianggap tabu. Menjijikkan ini. Masa belum nikah kok wis boncengan kemana-mana, malu. Sekarang sudah ada itu. Jangankan boncengan, pergi bersama, ya liburan keluar negeri, keluar kota bersama. Sehingga standar soleha itu sudah menipis sekali. Ya, bahkan ada anggapan-anggapan ketika seorang istri taat kepada suaminya, itu dianggap suami memperbudak. Sebagaimana santri sekarang ini ya, feudalisme itu. Istri pun dianggap diperbudak oleh suami. Lu. Mari kita kaji lagi bagaimana Islam sangat menjunjung tinggi daripada kaum wanita. Bagaimana Nabi SAW menyatakan ya, ma akramahunna illa karim. Tidak ada yang memuliakan wanita kecuali dia adalah seorang lelaki yang mulia juga. Dan tidaklah seorang lelaki menghinakan atau melukai, menyakiti wanita, melainkan dia adalah lelaki yang jelek, lelaki yang celaka.
Nah, seperti itu. Dan bagaimana kita lihat dalam sejarahnya Nabi SAW, harusnya standar-standar seperti itu yang dilihat. Bagaimana Sayyidah Rabi'ah al-Adawiyah, seorang wali daripada golongan perempuan. Wali beliau ini. Ketika mau sholat malam ini, minta izin dulu sama suaminya. Wahai suamiku, apakah engkau punya hajat kepadaku malam ini? Suaminya bilang enggak, langsung semalam suntuk sampai subuh ibadah munajah sama Allah Ta'ala. Enggak bergerak daripada posisinya. Seperti itu. Takut jika berbicara kepada suami melebihi nada daripada suaminya. Enggak mau seperti itu. Ya, apa yang bisa menyebabkan suami ridho itu yang selalu dicari. Apa yang mengecewakan suami itu yang selalu dihindari. Nah, seperti itu. Juga sebagaimana pernah kita bahas, sangat penting sekali khususnya pada malam pertama pernikahan, itu baik dari suami atau istri sama-sama membuka apa perkara yang mereka suka dan tidak suka. Ya, itu penting sekali. Belum pernah Anda bahas kayaknya? Belum pernah? Sudah ya? Ya itu. Jadi suami harus menjelaskan bagaimana standarnya tadi itu. Ya, apa yang baik dianggap, apa yang buruk. Ya, apa dengan dipegangnya komitmen tadi itu, tapi ojo kaku-kaku. Ya, kita sebagai lelaki mungkin luput, perempuan pun juga mungkin luput. Saling memaafkan, saling mengingatkan. Padahal Sayyidah Fatimah Az-Zahra contoh salah satu saja ya Allah. Salah satu contoh saja. Standar di dalam rasa malu, di dalam apa? Di dalam menutup aurat. Kan Nabi SAW beliau bersabda apa? Ada 3 golongan yang nggak bakal mencium aroma surga. Di antaranya apa kemarin? Ada yus, yaitu seorang yang tidak memiliki kecemburuan terhadap wanitanya. Loh, ini kadang punya istri-istrinya dipajang di media sosial. Ya, terkadang bahkan auratnya serba terbuka. Loh, ini lelaki di luar sana menikmati daripada istrinya tadi ini yang serba terbuka tadi itu. Dan dia tidak merasakan apapun. Dia tidak merasakan apa? Apapun sebagai suami itu. Padahal istri itu merupakan harga diri daripada suaminya. Seorang lelaki itu bisa terlihat mulia atau tidak, lihat istrinya. Kalau istrinya tadi itu nggak karu-karuan, ya itu harga diri suami. Tapi ketika seorang wanita terjaga dengan betul, maka itulah harga diri daripada suami. Nah, jadi banyak sekarang ini standar-standar yang yang sudah mulai berubah. Ya, jadi mending ya mereka banyak yang berpikiran apa? Mending punya suami yang nggak sholat, suami yang nakal, ya, tapi pintar memanjakan istrinya, ya. Kemudian membolehkan istrinya apapun, mau pakai celana cekak, mau apa, itu lebih mending di mata mereka. Nah, maka dari itu juga sebetulnya ini bukan hal yang bertolak belakang antara ibadah atau hubungan dengan Allah yang baik, ya, dengan hubungan yang baik kepada istri. Ini bukan 2 hal yang bertolak belakang. Bukan berarti suami yang taat itu berarti kemudian meremehkan atau mengucilkan, ya, atau nggak begitu nganggap kepada istrinya. Ini keliru sekali. Justru harusnya orang semakin taat sama Allah, semakin memuliakan dia kepada istrinya, semakin mencintai istrinya, semakin dekat sama Allah. Kenapa? Ini kalau cinta tulus, ya. Orang kalau cinta tulus itu kan berarti pengen apa? Pengen selamanya, ya kan? Selamanya ya ini sehidup sesurga. Di dunia ya di akhirat. Lah, bagaimana di akhirat bisa bersama kalau mereka amalannya di dunia ini bertolak belakang? Istrinya soleha, suaminya tidak karu-karuan. Ini apa cara ketemu di akhirat? Gimana caranya? Kemudian misalnya suaminya seorang yang baik, soleh, istrinya nggak jelas. Harusnya nggak demikian. Seorang suami yang betul-betul mencintai istrinya, yaitu yang menggandeng istrinya untuk bersama-sama menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi
Jawabannya yaitu tadi. Banyak perempuan sekarang yang nggak karu-karuan, bahkan tingkat perceraian juga tinggi sekarang ini. Kenapa? Karena seperti itu. Ya, yaitu apa namanya? Standar akhlak itu sudah menurun. Kemudian itu sebetulnya juga diawali dari pihak lelaki ya. Jadi lelakinya itu mungkin kurang perhatian kepada istrinya, tidak mendengar apa yang ingin dicurahkan oleh istrinya, sehingga seorang wanita yang harus ada wadah untuk mencurahkan isi hatinya, dia cari lelaki yang mau mendengarkan. Diawali dari situ ya. Loh ini kok nyaman saya sama lelaki ini ya. Saya di rumah nggak pernah didengar sama suami saya sama dia kok didengarkan. Saya dikasih solusi, saya dihibur, mulai tertarik. Ada benih-benih apa? Kesukaan. Jadi cinta. Akhirnya di rumah tidak senang sama suaminya. Akhirnya apa? Selingkuh. Nauzubillah min dzalik. Seperti itu. Jadi yang pertama ya sebagai suami introspeksi ya bagaimana tingkahnya kepada istri. Kemudian juga proteknya kepada istri. Mungkin dia sudah perhatian, mungkin dia sudah baik, mungkin dia sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh istrinya, apa yang dipingini oleh istrinya, tapi dia nggak protek kepada istrinya. Dia nggak menjaga kepada istrinya. Istrinya mau muamalah sama siapapun, sumonggo. Mau chatting sama siapa, mau ya misalnya olahraga sama siapa, misalnya main apa badminton atau apa, nanti foto bareng dan sebagainya. Tidak ada protek daripada apa? Ya suami. Seperti itu. Ini nikah kontrak tidak boleh. Nikah kontrak tidak boleh, Pak. Nikah mut'ah itu tidak boleh. Tidak sah dalam Islam. Makanya sebetulnya penting sekali mempelajari fikih nikah ini. Fikih apa? Muasyarah, tentang muasyarah bil ma'ruf. Ya, tentang muasyarah bil ma'ruf. Jadi, kalau kita pengen punya pasangan yang solehah, ya kita harus jadi lelaki yang soleh. Gitu ya, kita harus jadi lelaki yang soleh. Dan juga memberikan contoh gitu loh. Kadang Masya Allah istrinya jilbaban rapi, suaminya cekak pahanya kelihatan. Ya apa sih? Padahal kewajiban nutup paha ini ya sama dengan kewajiban menutup kepala. Gitu ya. Nah, seperti itu. Indah kok orang itu kalau apa namanya hubungannya itu didasari cinta kepada Allah, insya Allah bakal indah. Gitu. Bakal indah. Ada lagi mungkin? Ada ini Ya. di zaman sekarang tadi kan gara-gara standarnya di zaman dulu sama sekarang berbeda standarnya. Ini tingkat kesolehan laki-laki maupun perempuan juga berbeda kualitas. Dan kira-kira yang bisa kita lakukan di zaman sekarang seperti apa untuk paling tidak mengembalikan 11-12 dengan kualitas kesolehan ataupun solehah pada zaman dulu. Apa yang bisa kita lakukan konkret? Iya. Yang pertama jelas sering-sering mengajak pasangan kajian-kajian tentang muasyarah bil ma'ruf. Dan salah satu yang saya rekomendasikan yaitu kajiannya Ustadz Salim Afillah. Bagus sekali. Itu yang maksudnya ahlu sunnah wal jamaah dan nggak kaku gitu dan indah sekali. Namanya itu bahagianya merayakan cinta. Yang saya kebetulan juga pernah hadir itu. Itu yang hadir ada peserta yang baru nikah seminggu 2 minggu atau sebulan itu sampai sudah yang 10 tahun lebih yang hadir itu. Karena cinta yang sudah diikat dari beberapa tahun yang lalu ini harus selalu di-refresh. Ini harus selalu dirayakan. Dengan mengingat apa? Bagaimana dulu
ikatan janji nikah itu. Ya, pada awalnya itu. Jadi jangan setahun, 2 tahun, 10 tahun kemudian jadi apa? Anyep gitu. Jangan, selalu apa? Selalu di-refresh, selalu dirayakan lagi, dirayakan. Nah, seperti itu. Jadi yang pertama itu ya mengajak pasangan menghadiri kajian-kajian apa? Tentang muasyarah bil ma'ruf. Atau minimal ya kayak apa yang kita laksanakan pada malam hari ini. Yaitu sebagai laki-lakinya yang hadir di majelis yang semacam ini, kemudian nanti pulang, ya jangan lupa disampaikan kepada istrinya. Ya, dikemas dengan apa namanya menarik aja. Ya tadi dengar di pengajian seperti ini, seperti itu. Ya, sehingga kita sebagai manusia, yo laki, yo perempuan, ini membutuhkan wawasan tambahan. Makanya sejarah itu, mengkaji sejarah itu penting. Kenapa? Karena sebetulnya apa yang terjadi di zaman sekarang itu sebetulnya juga banyak yang terjadi di zamannya Nabi SAW. Sehingga ini bukan hal yang baru. Lah, apa solusi terbaik yang harusnya kita ambil? Ya kita lihat bagaimana Nabi SAW ya mengambil solusi untuk masalah-masalah tersebut. Seperti itu. Kemudian juga ya dengan membaca apa namanya, misalnya kalau perempuan ya tentang wanita-wanita yang solehah. Ada misalnya Ustazah Halimah Al-Idrus itu punya buku namanya apa? Bidadari Surga atau apa itu. Yaitu mengisahkan beberapa wanita yang solehah. Kemudian membaca tentang kisahnya Sayyidah Khadijah, ya, tentang Sayyidah Fatimah, ya, orang-orang wanita terdahulu. Nah, itu kemudian bisa menjadi tolak ukur. Gimana sih kiranya menjadi seorang istri yang baik itu? Atau seorang suami yang baik pun juga demikian. Kita lihat Nabi SAW, ya kita lihat orang-orang solehin, ya bagaimana mereka berlaku dengan istrinya, bagaimana Sayyidina Umar, ya yang dengan setegas itu diomelin istrinya, ya beliau diem. Ya long perempuan, masa mau dibantah. Tapi bukan berarti dibiarin ya, tapi ngomel ya wis. Dan ini perempuan lakinya dan sudah selesai. Gak selesai gitu loh. Gimana ya, dengerin dulu. Nanti keadaan sudah mulai tenang, dia sendiri akan berpikir. Kemudian baru suaminya masuk dengan lembut, dengan halus, dengan nada yang rendah. Nanti seorang istri itu akan masuk ke dalam pikirannya. Tapi ini seorang istri pas naik, iya, tak, ngamuk, suaminya ngamuk juga. Ini tidak ketemu. Jadi, ya itu. Sering menghadiri kajian-kajian seputar rumah tangga, kemudian mengkaji daripada hal tersebut. Sebetulnya yang banyak ngerusak standar ini apa? Ya kayak media sosial, TikTok dan lain sebagainya. Ini loh, istrinya dikasih ini, istrinya dikasih ini. Nanti yang suami ngirimi ke istrinya apa? Istri-istri idaman. Yang istri juga ngirim ke suami gitu. Suaminya orang kayak gini. Waduh, ya ini gitu loh. Padahal apa yang dikirim-kirimkan itu mereka masing-masing juga punya kekurangan yang sama. Hanya saja nggak ketahuan gitu loh. Hanya saja nggak ketahuan, nggak terlihat. Iya. Ini kan tadi laki-laki yang mulia. Tahu sih ya. Ya. Artinya gini Ustaz, definisi laki-laki perempuan itu berjodoh itu seperti apa? Ada yang cerai di tengah jalan meskipun sudah menikah. Artinya memang jodohnya atau seperti apa? Yang ditanyain apa tadi? Definisi tentang berjodoh. Wallahu a'lam ya. Yang penting intinya la yajtami usnani wa la yaftariqan illa biqada'in wa qadar. Tidaklah dua orang itu bersatu dalam ikatan pernikahan sebagaimana tidaklah dua orang itu saling berpisah dari ikatan pernikahan kecuali karena ketentuan daripada Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Jadi nggak mungkin orang itu berakad laki perempuan, melainkan itu ya
jodoh daripada Allah Ta'ala. Ya emang Allah yang menyatukan itu. Yang kedua, jika kita pengen tahu ini jodoh, ya kalau akad berarti jodoh. Yang menjadi pertanyaan, apakah ini jodohnya untuk selamanya? Nah, ini. Makanya banyak doa itu apa? Apa namanya, jodoh dunia akhirat ya. Maksudnya apa? Kita nggak ada yang tahu. Kita nggak ada yang tahu. Apakah ini jodoh dunia akhirat atau tidak? Kalau ternyata mereka berjodoh sampai salah satu diantaranya wafat, ya maka ini yaitu jodohnya. Makanya seperti tadi yang saya bilang, ketika orang itu betul-betul ingin berpasangan di akhirat dengan pasangannya dunia, ya dia harus berupaya gitu loh. Ya istrinya subuh dibanguni, sholat diajak berjamaah, acara-acara ya yang bagus diajak bareng. Jangan suaminya rutin hadir di mana istrinya tidak jelas. Atau sebaliknya juga, wah Masya Allah istrinya sholawatan, ikut majelis taklim ini, suaminya nggak jelas. Makanya harus saling mendukung yang satu dengan yang lain tadi. Seperti itu. Wallahu alam kalau definisi itu ya. Ya intinya itu, tidaklah seorang bersatu atau berpisah kecuali ya memang itu ketetapan Allah Ta'ala. Untuk masalah berapa lama yaitu tergantung orangnya. Ya tergantung orangnya tadi. Mungkin ada lagi? Cukup ya. Wallahu a'lam. Semoga yang mau